4251. Ketiga binatang itu mengepung Long Chen. Tidak peduli di mana Long Chen memposisikan dirinya, dia akan diserang dari belakang oleh salah satu dari mereka. Baru saja, Ye Wuchen hampir diserang oleh salah satu dari mereka, tapi untungnya, dia mundur dengan cepat. Dan sekarang ketiga binatang ini mengepung Long Chen, dia terpaksa berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Namun, ekspresinya masih tidak berubah, matanya bahkan tidak bergerak-gerak. Saya telah mengepung Long Chen. Apakah Anda akan mengambil tindakan atau tidak, itu terserah Anda. Bagaimanapun, tidak ada orang yang suka dijadikan umpan meriam. Apakah Anda ingin mengaktifkan manik keberuntungan karma atau tidak, itu terserah Anda, Su Xin-er mengumumkan dengan dingin. Kata-kata ini jelas ditujukan untuk Lian Wuying dan pakar puncak lainnya. Bagaimanapun, tujuan Su Xin-er hanyalah Long Chen, dan dia tidak peduli dengan sisanya. Adapun pilihan apa yang diambil orang, itu terserah mereka. Ekspresi Lian Wuying dan yang lainnya suram, karena mereka tidak menyangka akan dilawan dengan sempurna oleh Su Xin-er. Awalnya, mereka ingin menghemat kekuatan mereka untuk pertarungan terakhir. Tapi sekarang, Su Xin-er memaksa mereka untuk mengambil tindakan lebih awal sebagai pembalasan atas mereka yang duduk diam sementara Su Yifeng dibunuh. Sebenarnya, Lian Wuying dan yang lainnya tidak takut bertarung, namun mereka berharap dapat menghemat energi hingga akhir. Paling tidak, mereka ingin berada dalam kondisi prima saat perebutan pecahan keberuntungan karma dimulai. Lagi pula, pecahan keberuntungan karma itu tidak hanya berhubungan dengan masa depan mereka tetapi juga kemakmuran faksi mereka. Karena itu yang terjadi, mereka tidak berani gegabah. Rencana awalnya adalah menggunakan nyawa orang lemah untuk mengaktifkan manik keberuntungan karma. Semuanya berjalan baik, tetapi Su Xin-er harus merusak segalanya. Seperti yang diharapkan, orang-orang lemah ini bukanlah orang bodoh. Setelah mendengar tentang skema ini, mereka tidak mau membuang nyawa mereka. Mereka juga ingin tetap hidup untuk pertarungan pamungkas. Meskipun orang lemah seperti mereka memiliki peluang yang sangat kecil untuk mendapatkan pecahan tersebut, masih ada secercah harapan. Selain itu, bahkan jika mereka menghadapi banyak rintangan, itu lebih baik daripada dimanipulasi dan kehilangan nyawa mereka secara sia-sia. Keheningan menyelimuti panggung bela diri. Lian Wuying dan yang lainnya tetap diam, terutama karena dua alasan. Pertama, mereka ingin menghemat energi untuk pertempuran besar, dan kedua, mereka tidak suka dimanfaatkan oleh Su Xin-er. Long Chen juga tidak bergerak, menunggu kabar dari Mo Nian. Mo Nian telah menyuruh Long Chen mengulur waktu untuk melihat apakah dia bisa memikirkan cara untuk menghancurkan formasi ini. Waktu berlalu dengan lambat. Akhirnya, Lian Wuying lah yang kehilangan kesabarannya. Su Xin-er, ketika konvensi Raja Sage berakhir, jika kamu belum mati, aku akan mengajarimu apa yang lebih menyakitkan daripada kematian. Dengan lambaian tangannya, ratusan ahli kematian melangkah keluar. Mereka semua adalah Triple Supremes, ras jenius surgawi terkuat dalam ras kematian. Ketika ratusan pakar puncak ini berkumpul, Lian Wuying tidak mengatakan apapun lagi. Dia hanya melihat yang lain. Ye Wuchen mendengus dan juga melangkah maju bersama lebih dari 100 jenius surgawi dari klan Ye. Pada saat yang sama, kehampaan bergetar saat makhluk hidup Ghost Dao muncul dengan ratusan sosok mirip hantu di belakangnya. Selanjutnya, lebih dari 10 ahli ras iblis melangkah maju, memimpin ribuan jenius surgawi lainnya dari ras mereka. Beberapa dari mereka juga keluar dari area netral. Pada saat yang genting ini, mereka tidak lagi diizinkan untuk menyimpan kekuatan mereka. Ras kura-kura hitam pun melangkah maju, lalu ras harimau langit, dan ras kunpeng. Lusinan ahli dalam ras binatang iblis melangkah maju, sebenarnya melebihi jumlah ras iblis. Namun, saat ras bulan purnama melangkah maju, teriakan kaget terdengar. Mereka tidak berkumpul bersama mereka tetapi berjalan menuju perkemahan Dragon Blood Legion. Apa yang sedang terjadi? Banyak orang yang tercengang. Di hadapan tatapan tercengang mereka, Su Changchuan memimpin para ahli ras bulan purnama ke Kam Long Chen, dan menetap di antara mereka. Ras bulan purnama, apakah kamu mengkhianati ras binatang iblis? Apakah kamu menganggap orang lain bodoh? Ras bulan purnamaku ada untuk melawan orang-orang sepertimu, bukan ras binatang iblis. Kami akan mendapatkan keadilan bagi para prajurit binatang iblis pemberani yang mati secara tidak wajar karena kamu. Apakah ada masalah, ejek Su Changchuan? Anda, orang yang berteriak kehilangan kata-kata, tidak ada yang bisa dia lakukan. Su Changchuan sekarang berdiri di sisi Dragon Blood Legion, dan dia akan melawan mereka. Adapun binatang iblis yang berdiri di sisi berlawanan dari ras bulan purnama, meskipun masing-masing ras mereka kuat, mereka masih tidak bisa mewakili seluruh ras binatang iblis. Dengan melangkah maju kali ini, pada hakikat mereka sudah mengakui bahwa mereka sudah lama mengetahui tentang upacara kurban tersebut. Dengan kata lain, mereka membiarkan binatang iblis lainnya mati untuk mempercepat jalannya upacara. Tidak ada ruang bagi mereka untuk mengkritik ras bulan purnama. Menyelaraskan dengan Long Chen pada saat ini tidak bisa dianggap sebagai pengkhianatan terhadap seluruh ras binatang iblis.
Faktanya, itu adalah keputusan yang dibuat di bawah panji keadilan, kebenaran, dan mencari pembalasan atas kesalahan yang dilakukan terhadap binatang iblis yang jatuh. Pada saat ini, kehampaan bergetar dan ribuan pria besar berukuran lebih dari 10 meter berjalan mendekat. Semuanya tebal dan berotot, memakai kulit binatang seperti orang biadab. Ketika orang-orang melihat orang-orang ini, mereka sangat terkejut. Raksasa ini berasal dari ras barbar. Karena berada di ujung panggung bela diri sepanjang waktu, tidak ada yang memperhatikan mereka. Tapi sekarang setelah mereka melangkah keluar, mereka membuat semua orang terkejut. Faktanya, sejarah ras barbar dapat ditelusuri kembali ke era kekacauan awal. Dikatakan bahwa mereka pernah menguasai suatu era, dan kekuatan mereka bukanlah sesuatu yang berani dipertanyakan oleh siapapun. Namun belakangan ini, mereka nyaris lenyap tanpa jejak. Banyak orang mengira mereka sudah punah. Sekarang, melihat pria berotot besar dengan kidarah yang hampir meledak keluar dari diri mereka, para penonton hampir tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Namun, yang membuat mereka penasaran adalah bagaimana tidak ada seorang pun yang memperhatikan sosok mencolok seperti itu sebelumnya. Langkah kaki mereka menyebabkan kekosongan bergetar. Mereka seperti gajah yang berjalan melintasi papan kayu. Orang-orang bahkan khawatir salah satu langkah mereka akan menyebabkan kekosongan tersebut runtuh. Mereka hanya memiliki beberapa ribu orang di pihak mereka, jumlah yang sangat sedikit dibandingkan dengan semua ras lain di sini. Tapi yang mengejutkan semua orang, 8 dari mereka sebenarnya membawa tempat tidur raksasa, di mana terbaring seorang pria besar berlumuran darah. Pria ini sedang tidur nyenyak di tempat tidur, dengkurannya seperti guntur. Dia sama sekali tidak sadar sedang diangkat dan digendong oleh para ahli tersebut saat dia tersesat di alam mimpi. Aman. Setelah melihat pria besar itu, Long Chen tidak bisa menahan kegembiraannya, matanya memerah. Dia sudah lama mengkhawatirkan orang bodoh ini, dan dia benar-benar muncul saat ini. Terlebih lagi, dia tampak sangat nyaman. Aman. Guoran, Xia Chen, dan yang lainnya semuanya berteriak kegirangan. Mereka sudah lama tidak bertemu Aman, dan Aman telah berkembang pesat. Meskipun dia sedang tidur, mereka dapat melihat bahwa dia jauh lebih besar daripada para ahli barbar yang membawanya. Raja kita masih tertidur. Dia tidak bisa dibangunkan, kata salah satu prajurit barbar sedikit tak berdaya. Guoran dan yang lainnya buru-buru menyambut Aman dan rombongan. Semua prajurit Dragon Blood sangat emosional. Meskipun Aman biasanya sangat ramah dan memiliki watak yang sederhana, ketika mereka melihat keadaannya saat ini, hati mereka terguncang. Aman telah tumbuh lebih besar dari sebelumnya, kidarahnya mirip dengan gunung berapi yang tertidur. Sekali meletus, ia bisa menghancurkan seluruh dunia. Berdiri di sampingnya, mereka bisa merasakan darah mengalir ke seluruh tubuhnya. Itu seperti lahar, dan mereka bahkan bisa mendengar gemuruhnya. Aman tetap tertidur lelap, dan tubuhnya berada dalam kondisi energi terendah. Meski begitu, tubuhnya masih dipenuhi kekuatan. Jika dia dibangunkan, dia akan berada dalam kondisi seperti apa? Kapan dia akan bangun? Tanya Guoran. Raja kami bertemu dengan sekelompok macan surgawi 10 hari yang lalu. Setelah makan sampai kenyang, dia tertidur dan terus tertidur sejak saat itu, kata prajurit barbar itu. Apa? Kaulah yang membunuh cabang harimau surgawi di Gunung Salju. Raungan datang dari barisan ras harimau surgawi. 4252. Ras harimau surgawi sebenarnya memiliki 2 cabang utama, satu ditempatkan di daerah terlarang dan yang lainnya ditempatkan di Gunung Salju 1000 Gerbang. Untuk konvensi Sage King, kedua cabang telah membuat rencana untuk berkumpul. Namun, cabang dari kawasan terlarang telah tiba di tempat pertemuan dan menunggu lama, namun cabang Gunung Salju gagal muncul. Setelah itu, mereka tidak dapat menemukannya. Sekarang mendengar bahwa cabang ini telah bertemu dengan ras barbar, para ahli ras harimau surgawi menjadi marah. Kami tidak membunuh mereka. Prajurit barbar itu menggelengkan kepalanya. Lalu di mana mereka? Di sini. Prajurit itu menunjuk ke perut Aman. Apa yang kamu bicarakan? Tuntut para ahli ras harimau surgawi. Raja kami memakannya. 300.000 harimau dimakan. Dia makan sampai meledak, itulah sebabnya dia tertidur selama 10 hari, kata prajurit itu. Para prajurit Dragon Blood ternganga. Mereka sangat menyadari nafsu makan Aman, tetapi telah melahap 300.000 binatang iblis. Itu adalah prestasi luar biasa yang melampaui ekspektasi terliar mereka. Namun, semua pakar ras barbar sepertinya adalah orang yang jujur. Mereka tidak tampil sebagai individu yang akan mengarang klaim seperti itu. Orang-orang di luar panggung bela diri juga tercengang. Itu adalah ras harimau langit yang sedang mereka bicarakan. Cabang mereka harus mengirimkan beberapa Heaven Venerate bawaan dan ribuan World King untuk menjaga kelompok mereka. Bagaimana mereka semua bisa dimakan? Bagaimana mereka bisa mempercayai hal itu? Kau mengutarakan omong kosong, raung ahli ras harimau surgawi. Tidak, ras barbar kita tidak mengutarakan omong kosong.
Itu omong kosong yang biadab, kata prajurit ras barbar secara terbuka. Anda, pakar harimau surgawi itu gemetar karena marah, percaya bahwa dia sengaja diejek. Namun, sebenarnya, dia salah menyalahkan pejuang murni ini. Orang-orang ras barbar tidak mempunyai kapasitas otak untuk melakukan hal itu. Saudaraku, siapa namamu? Guoran sangat menyukai kelompok pakar barbar ini. Aku dipanggil Windy. Saat ibuku melahirkanku, anginnya sangat kencang, jadi dia memanggilku Windy, kata prajurit barbar itu dengan sedikit canggung sambil menggaruk kepalanya. Penampilannya bisa dibilang identik dengan Aman, sehingga mereka yang akrab dengan Aman langsung merasa dekat dengan prajurit barbar ini. Hei, apa yang dilakukan ras barbarmu? Apakah kamu berencana bergabung dengan pihak Long Chen dan menjadi musuh kita semua? Teriak Ye Wuchen. Windy menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Pemimpin kami telah menyuruh kami untuk mendengarkan raja kami, dan raja kami telah mengatakan untuk mendengarkan saudara Longnya dalam segala hal. Omong kosong macam apa itu? Ye Wuchen mengerutkan kening. Dia bahkan tidak mengerti apa yang dikatakan prajurit barbar ini. Maaf, kepalaku lambat. Saya tidak begitu tahu bagaimana menjelaskannya. Mengapa kamu tidak menunggu raja kami bangun, jadi kamu tanyakan sendiri saja padanya, kata Windy meminta maaf. Diam. Karena kamu ingin berdiri di sisi itu, tunggu saja kematianmu, teriak seseorang dengan tidak sabar. Meskipun ras barbar memiliki reputasi yang buruk, para pejuang ini terlihat seperti orang bodoh. Oleh karena itu, meskipun ukurannya sangat besar, mereka tidak tampak mengancam. Terima kasih atas kepedulianmu. Ras barbar kami suka makan daging dan nafsu makan kami besar. Lemak kita banyak, jadi tidak akan mati kelaparan, kata Windy patuh. Melihat penampilannya yang tulus, Bai Sisi dan yang lainnya hampir tertawa. Adapun orang yang berbicara, dia mengertakkan gigi karena marah, mengira Windy sengaja mengolok-oloknya. Saudara Windy, jangan sia-siakan kata-kata padanya. Kalau mereka datang, hajar saja mereka, kata Guoran. Baiklah. Windy tersenyum sederhana. Ras barbar bergabung dengan barisan mereka begitu saja dan menemukan tempat bagi Aman untuk berbaring. Orang bodoh besar ini masih mendengkur keras. Menurut Windy, raja mereka sangat suka makan. Satu kali makan baginya adalah makanan sehari penuh bagi ribuan orang. Namun, terakhir kali, dia makan terlalu banyak. Karena itu, dia perlu memasuki kondisi tertidur untuk mencernanya dengan baik. Ketika mereka bertanya berapa banyak ahli kuat yang telah dikonsumsi Aman, Windy dan yang lainnya hanya bisa melihat mereka dengan bingung. Mereka tidak mengetahui alam dasar kultivasi dan hanya mengetahui ukuran dagingnya. Yang lain juga tercengang dengan respons ini, jadi mereka tidak tahu level ahli apa yang telah dikonsumsi Aman. Selama masa ini, para ahli yang lebih kuat telah berkumpul. Putri dari ras bayangan, para pakar dunia bawah, dan para jenius surgawi dari ras darah semuanya melangkah maju. Dalam umat manusia, ahli lain dari klan abadi selain Ye Wuchen juga maju ke depan. Satu-satunya yang tidak melakukannya adalah klan Jiang dan klan Long. Apa yang direncanakan klan Jiang dan Long? Kami semua akan pindah. Apakah Anda masih berencana menghemat daya? Apakah kamu tidak takut diserang oleh semua orang ketika saatnya tiba? Ejek seorang jenius surgawi dari klan Zhao. Pakar klan Zhao ini tidak melakukan satu gerakan pun selama ini. Meskipun para jenius surgawi lainnya dari klan Zhao telah bertarung, dia tetap bersembunyi selama ini. Tapi sekarang semua orang terpaksa mengambil tindakan, dia tidak punya pilihan selain ikut maju. Klan Jiang tidak ingin berpartisipasi dalam masalah ini. Feng Fei melangkah maju sambil tersenyum. Apa maksudmu, tuntut kejeniusan surgawi klan Zhao? Tidak ada apa-apa, nyali klan Jiang saya kecil. Sejujurnya, aku agak takut pada orang itu. Saya tidak ingin menyinggung perasaannya. Tapi kamu, Zhao Xingtian, tidak perlu khawatir. Ketika saya mengatakan bahwa klan Jiang tidak ingin berpartisipasi dalam masalah ini, itu berarti kami tidak akan menyerang Long Chen, dan kami juga tidak akan berpartisipasi dalam pertarungan demi fragmen keberuntungan karma. Sejujurnya, kami melepaskan hak kami atas kesempatan ini, kata Feng Fei ringan. Ekspresi banyak orang berubah. Apa yang terjadi dengan klan Jiang abadi? Termasuk Feng Fei, klan Jiang memiliki 3 jenius surgawi puncak. Itu mungkin bukan barisan terkuat di antara 8 klan abadi, tapi dalam hal kekuatan generasi junior secara keseluruhan, mereka bisa masuk peringkat 3 besar. Dengan kekuatan ini, mereka memilih untuk melepaskan kesempatan ini. Itu tidak bisa dimengerti. Harus diketahui bahwa meskipun ras barbar dan ras bulan purnama bergabung di pihak Long Chen, situasinya masih mengerikan bagi mereka. Perbedaan kekuatan begitu besar sehingga tidak ada perbandingan antara keduanya. Bagaimanapun, ini akan menjadi pertarungan para ahli terkuat, ahli biasa akan langsung terbunuh. Mungkin orang-orang Long Chen bisa bertahan lebih lama, tetapi Sekte Sungai Berbintang, Akademi Cakrawala Tinggi, Istana Dewa Pertempuran, dan murid-murid lain yang pergi untuk memperkuat Long Chen akan langsung musnah.
Terlebih lagi, dengan kematian mereka, energi jiwa darah mereka akan mengaktifkan manik keberuntungan karma. Setelah itu, semua orang akan dapat dengan mudah mengambil pecahannya. Dengan kata lain, mereka tidak perlu membunuh ahli puncak seperti Long Chen. Mereka hanya perlu membunuh orang lemah di bawahnya untuk mendapatkan semua keuntungannya. Namun, Feng Fei tidak menginginkan kesempatan seperti itu. Baiklah, kaulah yang mengatakan itu. Jika kamu mau tidak mau ikut bertarung di akhir, jangan salahkan kami saat kami menghancurkanmu bersama-sama, ejek Zhao Xingtian. Jangan khawatir, klan Jiangku selalu menepati janji kami. Dalam aspek ini, klan Zhaomu tidak bisa dibandingkan, balas Feng Fei. Anda, ekspresi Zhao Xingtian tenggelam. Feng Fei mengejek klan Zhao, menamparkan wajah mereka di depan semua orang. Namun, Zhao Xingtian setidaknya bisa dianggap pintar dan tidak berdebat dengan Feng Fei. Sebaliknya, dia beralih ke Long Aotian. Saat dia hendak berbicara, Long Aotian dengan dingin berkata, "Tutup mulutmu, atau aku akan membunuhmu." 4253. Long Aotian telah berbicara dengan Long Chen pada awalnya dan kemudian tidak pernah bergerak lagi. Dia telah berada di kamp klan Long sepanjang waktu, menyaksikan semuanya berjalan. Setelah Zhao Xingtian mengamati klan Jiang dan klan Jiang mengatakan bahwa mereka tidak akan berpartisipasi, dia menoleh ke klan Long, hanya agar Long Aotian langsung mengancamnya. Anda, Zhao Xingtian tentu saja sangat marah. Tutup mulutmu. Saya, Long Aotian, tidak membutuhkan siapapun untuk menilai tindakan saya juga tidak perlu menjelaskan tindakan saya kepada siapapun. Lakukan apa yang ingin Anda lakukan, dan saya akan melakukan apa yang ingin saya lakukan. Tidak ada yang bisa memaksa saya melakukan apapun. Targetku adalah Long Chen. Saya akan membunuh Long Chen, dan saya juga akan mengambil pecahan keberuntungan karma. Siapapun yang menghalangi jalanku akan dibunuh olehku. Anda, Zhao Xingtian, harus melakukan yang terbaik untuk tidak memuji saya, atau hari ini tahun depan akan menjadi hari kematian Anda, kata Long Aotian dengan dingin. Long Chen sudah ditangani oleh Su Xin'er. Apakah kamu tidak hanya mencoba mengambil keuntungan saat orang lain bertarung, ejek Zhao Xingtian. Su Xin'er, sampah itu. Dia berpikir seekor ular, seekor ayam, dan seekor anak kucing sudah cukup untuk menghentikan Long Chen. Lelucon yang luar biasa. Jika Long Chen benar-benar lemah, aku sudah lama membunuhnya, ejek Long Aotian. Di sini, Storm Heaven Devouring Python, Blue Eye Golden Scaly Eagle, dan Bloodmark Sabertooth Tiger sebenarnya disebut ular, ayam, dan anak kucing oleh Long Aotian. Kamu pikir kamu siapa yang mengkritik hewan peliharaanku, teriak Su Xin'er. Kalian semua idiot. Kamu bahkan tidak tahu betapa bodohnya dirimu, ejek Long Aotian. Mengabaikannya, dia menatap Long Chen. Berapa lama kamu berencana menyembunyikan kekuatanmu? Menarikkah terus-menerus berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau? Saya tidak pernah berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Saya tidak suka melakukan hal seperti itu. Namun, pertarunganku tidak pernah adil, dan aku selalu mempunyai banyak musuh. Tidak pernah ada satu lawan satu, jadi aku tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatanku dengan cerdas untuk menghadapi bahaya yang tidak diketahui. Jika surga memberiku kesempatan untuk bertarung secara adil, aku akan langsung melepaskan kekuatan penuhku dengan cara yang paling sederhana dan langsung. Sayangnya, surga tidak memberiku kesempatan seperti itu, kata Long Chen acuh tak acuh. Long Chen berbeda dari yang lain. Dalam pertarungan seperti ini, dia harus menghemat energinya. Dia tidak hanya harus menghitung simpanan energinya sendiri, tetapi dia juga harus menghitung energi teman-temannya. Dia tidak boleh melakukan kesalahan perhitungan karena setiap kesalahan berarti hilangnya nyawa. Long Aotian dan yang lainnya bisa bertarung sembarangan karena mereka punya jumlah. Mereka tidak merasa was-was dan juga tidak peduli dengan kehidupan dan kematian orang-orang di sekitar mereka. Lelucon yang luar biasa. Di hadapan kekuatan absolut, semua skema tidak ada gunanya, ejek Long Aotian. Itu benar. Karena kamu sangat percaya diri, kenapa kamu tidak langsung membunuh yang lain, lalu kita bisa bertarung satu lawan satu dengan adil, usul Long Chen. Anda, siapa yang tidak tahu cara menyombongkan diri? Kamu ingin pertarungan yang adil denganku, tapi kamu juga takut. Kamu sudah kalah dariku berkali-kali. Kamu tidak percaya diri untuk menang melawanku, jadi kamu menungguku menghabiskan sejumlah energi sebelum melawanku, kata Long Chen dengan nada menghina. Omong kosong. Kali ini, wajah Long Aotian berubah karena marah. Lagi pula, kata-kata Long Chen seperti jarum beracun yang menusuk jantungnya. Itu karena semua perkataan itu benar. Terakhir kali, di makam bawah tanah, dia dan Long Chen bertempur dalam pertempuran yang menggemparkan, dan saat itulah dia menjadi paling percaya diri, karena dia telah meningkat pesat. Dari dunia fana ke dunia abadi, dia telah lama mengalami transformasi total dan bukan lagi Long Aotian yang lama. Dia sudah 100% percaya diri saat itu tetapi masih dikalahkan oleh Long Chen. Kali ini, dia sekali lagi membuat terobosan besar.
Bahkan leluhur klan Long mengatakan bahwa dia adalah jenius paling berbakat yang pernah dia lihat seumur hidup ini. Di dunia saat ini, sangat sulit menemukan seseorang yang bisa melawannya di alam yang sama. Dapat dikatakan bahwa di seluruh klan Long, dia adalah satu-satunya yang menerima pengakuan dari Patriark. Oleh karena itu, dia datang ke konvensi Raja Sage dengan penuh percaya diri, tetapi karena suatu alasan, saat dia melihat Long Chen, kepercayaan diri yang kokoh itu mulai terguncang. Sebenarnya, pada saat ini, ada dua suara di benak Long Aotian, yang satu menyuruhnya untuk menyerang Long Chen sekarang, untuk menghancurkannya dengan cara yang paling meyakinkan. Namun, ada juga suara lain yang memberitahunya untuk tidak kurang ajar, bahwa dia bukan tandingan Long Chen, bahwa jika dia ingin mengalahkannya, dia harus menunggu sampai Long Chen mengungkapkan beberapa kelemahannya. Long Aotian tidak mengatakan apapun selama ini justru karena kedua suara ini sedang berdebat di dalam dirinya. Itu seperti bisikan iblis, hampir membuatnya gila. Meskipun dia tampak tenang di permukaan, hatinya sedang kacau. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Kerentanan ini diungkapkan oleh Long Chen membuat Long Aotian marah dan panik. Dia tidak bisa lagi mengendalikan emosinya. Tidak ada jalan lain karena dia telah dikalahkan oleh Long Chen berkali-kali, yang menyebabkan lahirnya iblis hati. Meskipun klan Long telah menggunakan segala cara yang diperlukan untuk membantunya menekan iblis hatinya, dia masih tidak dapat sepenuhnya menghapus rasa takutnya terhadap Long Chen. Faktanya, seseorang di klan Long bahkan menyarankan untuk menyegel Long Aotian sampai Long Chen mati. Namun, seseorang di klan Long juga mengatakan bahwa ini adalah pilihan yang paling buruk. Jika Long Chen benar-benar mati, hati iblis Long Aotian tidak akan pernah terhapus sepenuhnya. Jadi, Long Aotian datang untuk Long Chen. Dia harus mengalahkan Long Chen secara pribadi, karena itulah satu-satunya cara dia menjadi ahli yang tiada taranya. Namun, kata-kata Long Chen telah memukul titik terlemahnya. Melihat ekspresinya yang menyimpang, para ahli klan Long di luar panggung bela diri hanya bisa menghela nafas. Jika memang tidak ada pilihan lain, mungkin kita harus melukai Long Chen agar Long Aotian bisa membunuhnya, kata salah satu tetua klan Long. Jika Long Chen hadir, dia akan langsung mengenali bahwa orang ini adalah tetua pelindung ke-8 dari klan Long yang pergi menemuinya. Selain dia, ada beberapa tetua lainnya dengan aura seluas lautan. Mereka semua jelas merupakan Heaven Venerate bawaan. Seorang penatua khususnya tampak seperti pemimpin. Ekspresi tetua ini serius, dan dia tampak bermartabat dan mengesankan. Mereka berdua adalah putra dari klan Long. Mengapa mereka harus saling membunuh? Visi sang patriark tidak cukup jauh kali ini, kata sang tetua, menatap Long Chen dengan ekspresi rumit. Setelah mendengar ini, ekspresi para tetua di sekitarnya mengalami perubahan drastis. Apakah ini tidak mengkritik sang patriark? Tetua agung, itu agak memberontak. Apakah kamu tidak takut jika patriark mendengarnya, kata tetua pelindung ke-8. Ini yang sebenarnya, apa yang bisa dia lakukan jika dia mendengarnya? Kritik yang baik sulit diterima, dan perkataan orang yang paling setia adalah yang paling sulit diterima. Sayangnya, sang patriark selalu memiliki orang-orang yang hanya tahu cara berbicara manis di sekitarnya. Orang-orang itu benar-benar telah merugikan klan Long. Tetua itu mendengus dingin. Tetua ini adalah pemimpin dari 8 tetua pelindung, dan statusnya sangat tinggi. Faktanya, dikatakan bahwa dia memiliki senioritas yang sama dengan sang patriark. Dengan demikian, statusnya sangat istimewa di klan Long. Ekspresi para tetua lainnya berkedut, tetapi mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun. Namun di dalam hati mereka, mereka membenci orang tua ini. Namun, meski begitu, mereka bahkan tidak berani memandangnya karena takut dia merasakannya. Grand Elder juga tidak melihat ke-8 Elder. Sebaliknya, dia menatap Long Chen dan Long Aotian. Pada saat ini, tangan Long Aotian perlahan mengepalkan gagang pedangnya, dan niat membunuh yang menakutkan perlahan mengalir keluar. 4254. Long Chen memandang Long Aotian dan dengan acuh tak acuh berkata, "Di matamu, aku melihat kemarahanmu, dan aku juga melihat ketakutanmu. Anda ingin mengalahkan saya, tetapi Anda juga takut gagal. Kamu ingin menyerangku dalam kondisi terbaikku untuk melenyapkan iblis hatimu sepenuhnya, tapi kamu juga tidak yakin akan menang. Anda tidak ingin gagal, dan Anda tidak berani gagal. Kamu takut jika kamu gagal sekali lagi, kamu tidak akan pernah bangkit lagi, tidak punya keberanian untuk melawanku lagi. Anda merasa sangat berkonflik. Alasan terpenting dari konflik ini adalah Anda tidak percaya diri untuk mengalahkan saya. Tutup mulutmu." Long Aotian meraung. Tangan yang memegang pedangnya bergetar, tapi dia tidak menghunusnya. Betapa pengecutnya. Anda bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawan, tetapi Anda bertindak seperti orang penting. Hidup Long Chen adalah milikku. Tak satu pun dari Anda bisa menerimanya. Jika Anda terus membuang waktu untuk berbicara, orang-orang itu akan pulih sepenuhnya. Apakah kamu bahkan ingin mengaktifkan manik keberuntungan karma lagi? Selesu Sin Er dengan tidak sabar. Long Chen, kamu benar-benar membuatku kesal.
Hehe, bagus sekali. Saya akan menunjukkan betapa hidup lebih buruk daripada kematian. Long Aotian tiba-tiba tersenyum sinis, tatapannya beralih ke Dragon Blood Legion. Saat berikutnya, cahaya surgawi 5 warna muncul di belakang Long Aotian, dan tekanan kuat meletus. Dalam sekejap, ekspresi Long Chen berubah, dan niat membunuh yang dingin muncul di matanya. Long Aotian, kamu binatang tercela. Long Aotian mencibir. Dia langsung menemukan titik lemah Long Chen dan menembak ke arah Dragon Blood Legion. Mencari kematian, Long Chen sangat marah. Tak berani melawannya secara langsung, Long Aotian justru pergi menyerang Dragon Blood Legion. Tetap di belakang. Saat Long Chen bergerak, Su Xin Er mencibir dan 3 binatang purba menyerangnya pada saat yang bersamaan. Mati. Dengan raungan naga yang nyaring, cakar naga Long Chen menjulur keluar dari cincin surgawinya. Cakar naga raksasa ini menjangkau ke arah harimau yang diduduki Su Xin Er. Yang mengejutkan, dia mendapati harimau miliknya tiba-tiba tidak bisa bergerak. Raungan Long Chen mengandung kekuatan naga sejati. Karena naga sejati adalah kaisar semua binatang, bahkan binatang purba pun terintimidasi olehnya. Akibatnya, ketiga binatang purba ini langsung ditekan oleh kekuatan naga Long Chen. Meskipun Long Chen bukan milik ras naga dan tidak memiliki fisik naga sejati, namun tekadnya yang tak tergoyahkan, jika dikombinasikan dengan darah naganya, akan menghasilkan bentuk kekuatan naga unik yang mampu menundukkan binatang buas lainnya. Naga ini mungkin hanya bertahan dalam sekejap mata dan mungkin tidak memiliki jangkauan yang luas, tapi itu cukup untuk Long Chen. Ketika cakar naga itu jatuh, harimau gigi saber tanda darah bahkan tidak berhasil mengeluarkan suara. Ia terkoyak oleh cakar naga, darah dan tulangnya beterbangan di udara. Apa? Yang menonton kaget. Eksistensi mengerikan seperti itu terbunuh dalam satu pukulan. Ini membuat mereka memikirkan apa yang baru saja dikatakan Long Aotian, bahwa Su Xin Er sedang bermimpi jika dia mengira ketiga binatang ini dapat memblokir Long Chen. Sekarang, adegan ini membuktikan bahwa Long Aotian benar. Su Xin Er melarikan diri saat cakar naga itu jatuh, menghindari serangan ini. Wajahnya menjadi pucat. Dia baru saja agak jauh dari kehancuran. Segel spiritual yang terbuat dari darah, aku memanggilmu kembali. Ki ungu keluar dari Su Xin Er, dan 2 binatang lainnya tiba-tiba memiliki tanda meledak di dahi mereka. Segel yang menekan kekuatan mereka telah terlepas. Yang mengherankan, Su Xin Er melepaskan kekangan pada kekuatan mereka, mengabaikan bahaya potensi pemberontakan mereka terhadapnya. Pada saat ini, kedua binatang itu meledak dengan kekuatannya. Orang-orang terkejut saat mengetahui bahwa mereka berdua adalah eksistensi di alam bawaan Heaven Venerate. Boom! Setelah segel mereka dibuka, Storm Heaven Devouring Python membuka mulutnya, menyebabkan pusaran raksasa yang menyelimuti Long Chen dan Su Xin Er. Yang mengejutkan, setelah segelnya dibuka, ia tidak lagi peduli pada tuannya. Long Chen berencana mengejar Long Aotian setelah membunuh Bloodmark Sabertooth Tiger, tapi pusaran itu benar-benar menariknya, mencoba menyedotnya dan mencegahnya terbang menjauh. Dia sangat marah. Bos, serahkan ketiganya padaku. Saat itu, cahaya mengalir di sekitar Long Chen, dan dia ditarik keluar dari pusaran itu. Long Chen menoleh untuk melihat Bai Xiaolei telah datang, matanya memiliki 3 bunga yang berputar-putar. Long Chen juga bisa melihat seekor rubah kecil duduk di bahunya. Apakah kamu akan baik-baik saja? Long Chen agak khawatir. Jangan khawatir, lonceng emas ungunya adalah harta karun, dan itu akan menjadi milikku. Kami berdua bersaudara akan membalas aib kami sebelumnya, kata Bai Xiaolei sebelum rubah ekor 9 mata valet bisa mengatakan apapun. Wanita sialan itu, setelah menyinggung bos 9, balasanmu telah datang hari ini. Tiba-tiba, tubuh valet pupil Nine-Tailed Fox membesar, kembali ke ukuran aslinya. Sebagai spesies terpencil yang legendaris, ia terkenal dalam sejarah. Sekarang, dengan wujud aslinya yang dipanggil, ia memancarkan aura yang mengintimidasi, 9 ekornya berkedip-kedip seperti nyala api yang membumbung tinggi. Saat berikutnya, rubah ekor 9 mata valet membuka mulutnya, dan seberkas cahaya suci berwarna darah melesat ke arah pusaran piton pemakan surga. Boom! Kemampuan surgawi Storm Heaven Devouring Python terganggu, dan dikirim terbang. Mati. Su Xin Er terkejut melihat rubah ekor 9 datang. Berdiri di atas kepala elang sisik emas mata biru, dia membuatnya menyerang rubah ekor 9 mata valet. Namun, Su Xin Er sekarang pucat, dan darah ungu keluar dari matanya. Setelah membuka segel pada binatang purba miliknya, sekali lagi mendapatkan kendali atas mereka harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Xiaolei. Ketika rubah ekor 9 mata valet berteriak, Bai Xiaolei segera membentuk segel tangan. 3 tanda bunga juga muncul di mata valet pupil Nine-Tailed Fox. 3 dinding bunga. Baik rubah ekor 9 mata valet dan Bai Xiaolei berteriak pada saat yang sama, dan 3 bunga di kedua pupil mereka berputar. Kehampaan kemudian bergetar, dan diagram 3 bunga raksasa muncul di kehampaan seperti perisai tembus pandang.
Boom! Perisai ini muncul entah dari mana, membuat semua orang lengah. Sayangnya, Su Xin Er telah mengirim elang sisik emas mata biru untuk menyerang, menyebabkannya menabrak 3 perisai bunga ini. Dampaknya menyebabkan perisai bergetar dan riak raksasa menyebar bersamaan dengan ledakan bulu. Tabrakan tersebut merobek hampir separuh tubuh elang sisik emas mata biru. Adapun Su Xin Er, dia berhasil memanggil bel emas ungu tepat pada waktunya, memantul dari perisai. Meskipun dia telah mempertahankan hidupnya sendiri, dia tetap linglung. Su Xin Er merasa ngeri, karena tidak pernah menyangka rubah kecil yang dia inginkan sebagai hewan peliharaan saat itu benar-benar memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Ia bahkan mampu mengeluarkan seni mata. Dengan hancurnya keberaniannya, dia tidak lagi memiliki kesombongan atau kepercayaan diri sebelumnya. Dia benar-benar berbalik dan melarikan diri. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Serahkan bel itu dulu. Rubah ekor 9 mata Violet meraung. 9 ekornya bergetar, dan ia bersiap mengejarnya. Namun, saat itu, Storm Heaven Devouring Python muncul di bawah kakinya, mengikatnya. Gudang kunci 9 ekor. Ekor rubah ekor 9 mata Violet kemudian menyala dalam berbagai warna cerah. Sebelum Storm Heaven Devouring Python bisa melepaskan kemampuan surgawi apapun, ia dihancurkan oleh 9 ekornya. Serahkan belnya. Setelah lolos dari ikatan, rubah ekor 9 mata Violet menembak ke arah Su Xin Er. 4255. Bai Xiaole berdiri di atas kepala rubah ekor 9 mata Violet, pupil mata mereka saling berhubungan, jiwa mereka bersatu. Ini adalah seni penggabungan yang hanya ada dalam legenda, jadi tidak ada seorang pun yang pernah menyaksikan teknik ini secara pribadi. Jiwa Bai Xiaole telah menyatu dengan jiwa rubah ekor 9 mata Violet. Oleh karena itu, ini bukan lagi sebuah kontrak, melainkan rasa saling percaya dan dukungan yang teguh satu sama lain. Kekuatan rubah ekor 9 mata Violet mulai berkembang secara bertahap, dan kekuatan sebelumnya secara bertahap muncul kembali. Yang paling penting, itu sekarang dikaitkan dengan pupil 3 bunga Bai Xiaole. Itu seperti menambahkan sayap pada seekor harimau. Sebelumnya, ia selalu merasa tidak puas dengan Bai Xiaole, merasa seperti telah ditipu. Ia berharap bisa membatalkan kontrak di antara mereka. Namun, terakhir kali, ketika Su Xin Er ingin mengambilnya, Bai Xiaole telah melepaskan kekuatan penuhnya, dengan risiko menghancurkan matanya untuk melawan senjata surgawi abadi, dan akhirnya memenangkan hati rubah ekor 9 mata Violet. Tanpa blokade di dalam hatinya, ia dengan tulus menerima Bai Xiaole, dan keduanya akhirnya membentuk resonansi. Rubah ekor 9 mata Violet mengejar Su Xin Er dengan cepat. Hanya dalam waktu singkat, ia berhasil menyusul. Boom! Cakar rubah ekor 9 mata ungu menyapu lonceng emas ungu itu, membuatnya terbang. Adapun Su Xin Er, dia batuk darah dan terpesona. Pada saat ini, banyak ahli dari keluarga Su datang untuk membantu Su Xin Er. Namun, aura rubah ekor 9 mata Violet menguasai mereka. Melihat bahwa mereka tidak memiliki peluang melawan mereka berdua, Long Chen tidak mengkhawatirkan mereka lagi. Dengan kepakan sayapnya, dia menembak Long Aotian seperti sambaran petir. Kecepatannya lebih tinggi dari Long Aotian. Boom! Kekosongan itu runtuh. Namun, Long Aotian mendengus dan tiba-tiba menghindar ke samping, menolak melawan Long Chen. Anda ingin menghemat energi. Kami akan melihat apakah Anda memiliki kemampuan itu. Long Chen sekali lagi menembaknya. Long Chen meninggalkan serangkaian bayangan yang tersisa. Hanya dalam 3 putaran cepat, dia muncul tepat di depan Long Aotian. Kecepatannya sangat mencengangkan, membuatnya hampir tidak terlihat oleh kasat mata. Boom! Tinju emas keluar dari bayangan itu dan menghantam Long Aotian. Long Aotian terlempar, tapi yang mengejutkan Long Chen adalah saat tinjunya mendarat, cahaya surgawi 5 warna menyala di atas tubuh Long Aotian, menghalangi 80% kekuatan di balik serangannya. Harus diketahui bahwa kekuatan serangan Long Chen sangat terkonsentrasi, jadi dia kagum bahwa cahaya surgawi 5 warna ini dapat menghilangkan begitu banyak kekuatannya. Di sisi lain, meskipun Long Aotian terlempar, dia tidak terluka sama sekali. Melihat ekspresi terkejut Long Chen, dia mencibir. Apakah kamu melihatnya? Inilah kekuatan darah tertinggi 7 warna. Dengan bantuan Patriark, saya telah mengaktifkannya sepenuhnya. Kata-kata Su Xin Er benar-benar membantu saya melihat terangnya. Membunuhmu secara langsung berarti melepaskanmu terlalu mudah. Aku hanya akan membunuhmu setelah kamu menderita rasa sakit yang tak berkesudahan. Kamu tidak berani melawanku secara langsung, jadi kamu membuat banyak alasan. Long Aotian, kamu benar-benar gagal memenuhi namamu, balas Long Chen. Kamu ingin membuatku marah. Setelah aku membunuh wanitamu satu persatu di depanmu, kami akan lihat apakah kamu masih berminat melakukan hal seperti itu, hahaha. Long Aotian tiba-tiba menembak ke arah lain, menyerang Dragon Blood Legion dari sudut lain. Bunuh semua orang yang berhubungan dengan Long Chen. Saat itu, Lian Wuying berteriak dengan dingin. Dia kemudian memimpin para ahli ras kematian dalam serangan langsung terhadap Dragon Blood Legion.
Abaikan Long Chen. Kita hanya perlu menghancurkan mereka, dan dalam beberapa saat, mereka semua akan terbunuh, teriak pemimpin ras kura-kura hitam. Serang bersama. Jangan menahan diri, teriak Ye Wuchen, memimpin murid-murid klan Ye. Ratusan ribu ahli menyerang sekaligus, menyebabkan seluruh panggung bela diri berguncang. Saat berikutnya, tekanan besar meningkat, seolah-olah akan meledakkan penghalang. Semua makhluk hidup di dalam penghalang itu tercengang dengan apa yang mereka lihat. Bahkan sebelum pertempuran besar benar-benar dimulai, aura mereka sudah membuat mereka tercengang. Para ahli ini adalah para jenius surgawi terkuat yang hadir, masing-masing dari mereka adalah Triple Supreme. Secara serempak, mereka memunculkan manifestasinya, menyebabkan dunia berubah warna. Pertempuran sesungguhnya dimulai sekarang. Mengqi dan yang lainnya juga menjadi serius, dan mereka semua memasuki kondisi tempur. Tiba-tiba, Long Chen berhenti mengejar Long Aotian. Dengan sekejap, dia muncul di depan Dragon Blood Legion, tangannya terangkat dan gumpalan api putih muncul di telapak tangannya. Nyanyian suci bergema, gemanya menyebar ke seluruh langit dan bumi. Pada saat yang sama, penghalang panggung bela diri bergetar, dan energi api mengalir melalui penghalang menuju Long Chen. Apa? Long Chen dapat menyerap energi dunia luar melalui penghalang. Dalam sekejap, teratai api putih tumbuh di tangan Long Chen, memancarkan panas mengerikan yang menyapu panggung bela diri, membuat banyak ahli merasa seperti berada di lautan api. Namun, di dalam lautan api ini, kepingan salju muncul, memberikan sensasi ganda yaitu panas terik dan dingin yang menusuk tulang, membuat orang-orang di dalamnya merasa seolah-olah mereka akan terbakar karena intensitas ekstrim yang saling bertentangan ini. Melihat teratai putih itu, Lian Wuying dan yang lainnya merasa ngeri. Terlebih lagi, Lian Wuying telah merasakan kekuatan jiwa es. Pada saat itu, Long Chen menggunakannya dengan cara yang sangat sederhana untuk melepaskan diri dari ikatannya. Namun, sekarang dia menggunakan kekuatan penuhnya, perbedaan antara keduanya sangat besar. Blokir bersama-sama, Zhao Xingtian dan yang lainnya berteriak, saat teratai putih itu membuat mereka mencium aroma kematian. Akibatnya, ratusan ribu ahli berhenti bersama-sama, memanggil serangkaian perisai pelindung di udara sementara manifestasinya terus berlanjut. Ratusan ribu pakar puncak telah memanggil pertahanan untuk serangan satu orang. Poin ini saja sudah membuktikan kekuatan mengerikan dari teknik Long Chen. Teratai api pemusnahan dunia. Long Chen berteriak, dan teratai putih besarnya turun dengan suara keras yang menggetarkan telinga semua orang yang hadir. Saat semua orang memperkirakan akan terjadi tabrakan besar, sebuah adegan menakjubkan pun terjadi. Teratai api pemusnahan dunia milik Long Chen benar-benar terbang di atas kepala mereka, menghindari pertahanan mereka. Dia meleset. Semua orang di dalam dan di luar panggung bela diri tercengang. Bagaimana dia bisa meleset dengan teknik berskala sebesar itu? Tidak, targetnya adalah. Tiba-tiba, teriakan kaget terdengar di udara, dan teratai putih itu jatuh ke arah sekelompok besar orang, yang kebetulan adalah pasukan ras iblis. Berlari, cerita ngeri terdengar dari pasukan ras iblis. Namun, saat mereka menyadari apa yang sedang terjadi, mereka menemukan bahwa ruang di sekitar mereka berputar, dan mereka merasa tubuh mereka seperti terikat oleh bintang. Mereka tidak bisa lari. Boom! Teratai api meledak di antara pasukan ras iblis, dan api besar melahap ruang yang sangat luas. Di ruang ini, api berkobar tak terkendali, membuat ahli iblis yang tak terhitung jumlahnya menjadi pecahan es. Pecahan es tersebut kemudian melayang, seperti kepingan salju yang terbakar. Tidak ada setetes darah pun, tidak ada satu pun jeritan yang bergema. Yang bisa dilihat orang lain hanyalah sisa-sisa pasukan ras iblis yang membara di dalam es. Panas yang menyengat sebenarnya menyebabkan penghalang itu melengkung, seolah-olah meleleh. Setelah itu, terjadi pemandangan yang lebih mengejutkan. Manik keberuntungan karma di tengah panggung bela diri meledak. Ayo pergi, Xia Chen berteriak, dan Dragon Blood Legion menghilang, muncul kembali tepat di samping manik keberuntungan karma. Seluruh panggung bela diri dilemparkan ke dalam kekacauan ketika orang-orang melihat rune terbang keluar dari manik keberuntungan karma. Itu adalah bagian keberuntungan karma yang diinginkan semua orang. Tangkap mereka. Semua makhluk hidup di atas panggung menjadi gila, membanjiri manik keberuntungan karma dari segala arah. Namun, Long Chen bahkan tidak melihat manik keberuntungan karma, melainkan di bawahnya. Sebuah gerbang gelap muncul di sana. Long Chen, sudah muncul. Suara Monian bergema di benak Long Chen, gemetar ketakutan. Long Chen juga merasa merinding saat melihat gerbang yang tidak menyenangkan itu. Perasaan intens akan krisis fana menguasai dirinya. Saat gerbang perlahan terbuka, suara seram terdengar dari sisi lain. Hahaha, aku akhirnya bebas. Sialan umat manusia, berlutut dan bertobat.